Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah statistik inferensial dengan topik uji persyaratan analisis data tentang uji normalitas data. Sebelumnya kita sudah pelajari uji normalitas data menggunakan Lilliefors ketika data kita berbentuk data tunggal. Sedangkan uji normalitas menggunakan chi-kuadrat digunakan untuk data yang berdistribusi bergolong, data berbentuk kelas interval yang digunakan chi-kuadrat dalam uji normalitas. Jadi kalau data sudah berbentuk distribusi bergolong, bentuk kelas interval, tidak dapat kita menggunakan uji Lilliefors. Untuk menguji normalitasnya, bentuk distribusi bergolong ini digunakan dengan chi-kuadrat. Langkah menghitung uji normalitas menggunakan chi-kuadrat ini, pertama tentukan batas kelas interval untuk setiap interval nilai. Ditentukan batas nyatanya. Yang kedua, sesuai dengan batas nyata yang sudah kita buat, hitung Z untuk setiap batas interval itu. Yang ketiga, hitung luas di bawah kurva normal untuk setiap kelas interval. Di antara satu batas nilai dengan batas nilai yang berikutnya, berapa bagian, berapa luasnya. Yang ketiga, hitung frekuensi harapan untuk setiap interval. Caranya, kalikan luas di bawah kurva normal untuk setiap interval dengan jumlah data. Yang kelima, hitung chi-kuadrat untuk setiap interval kelas dengan menggunakan rumus FO dikurang FH dikuadratkan dan dibagi dengan FH. Berikutnya, hasil chi-kuadrat yang dihitung dibandingkan lagi dengan chi-kuadrat tabel. Untuk melihat tabel, digunakan DB atau DK dikurangi dengan 3. Jadi dasarnya lihat berapa jumlah kelas interval, kurangi 3. Itulah yang kita jadikan sebagai derajat kebebasan untuk melihat nilai chi-kuadrat di tabel. Nah, setelah kita bandingkan, ambil kesimpulannya. Jika chi-kuadrat yang dihitung lebih kecil dari chi-kuadrat tabel, berarti data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika chi-kuadrat yang kita hitung lebih besar dari chi-kuadrat tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Kita contohkan, kita punya data hasil ujian statistik mahasiswa seperti ini. Langkah pertama kita untuk dihitung nilai rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata dan standar deviasi. Langkah kedua, kisahkan tabel ini, kemudian masukkan data kelas interval dan berapa banyak orangnya. Kemudian tentukan batas nyata untuk setiap kelasnya.
dari atas 90 sampai 94, batas nyatanya 94,5, di bawahnya 89,5. Itu merupakan batas nyata dan seterusnya ke bawah. Sesuai dengan batas nyata tadi, hitung Z. Di bekas kelas yang diberikan batas nyatanya, dihitung Z. Kemudian dari Z yang kita peroleh, dihitung lagi luas daerah kelas interval. Contoh datanya ini, kita tadi punya data, nilainya 90 sampai 94, batas kelasnya di atasnya 94,5, di bawahnya 89,5. 89,5 ini merupakan batas atas dari nilai 80 sampai 89. Sekarang batas bawahnya 84,5 dan seterusnya ke bawah. Kemudian dihitung Z. Z dari nilai 94,5 untuk kita hitung terlebih dulu berapa rata-rata dan berapa SD-nya. Karena untuk menghitung Z, atas kelas ini sebagai X-nya dikurangi rata-rata dibagi dengan SD, sehingga diperoleh nilai seperti data ini. Kemudian untuk setiap Z ini dihitung luas daerah kelas interval. Luas antara 1,8 sampai 2,34, berapa luasnya? Pedoman kepada nilai ini. Sehingga kita bisa mengetahui antara 1,8 sampai 2,34 kelas intervalnya seluas 0,0263. Kemudian masukkan frekuensi harapan. Kemudian frekuensi yang diobservasi sesuai dengan data yang kita peroleh. Setelah dapat FH dan FO, kita bisa menghitung K-kuadrat. K-kuadrat sama dengan FH kurang FO dikuadratkan dibagi dengan FO. Jadi cara mencari K-kuadrat diulang lagi. Untuk menghitung K-kuadrat sesuai dengan rumus K-kuadrat adalah FO kurang FH dikuadratkan dibagi dengan FH. Jadi 3 kurang 1,84 dikuadratkan dibagi 1,84, dapat 0,73 dan seterusnya ke bawah. Nah, setelah itu jumlahkan K-kuadrat. Nah, sudah kita peroleh K-kuadratnya 2,881. Ini prosesnya mulai dari yang pertama, FO kurang FH kuadratkan bagi FH. Sambung sampai semua data selesai. Dapat yang pertama 0,73. Ini tunggulah kurangi. Kemudian kuadratkan bagi dengan 4,63, 0,029 dan seterusnya. Ini jumlahnya 2,881. Jadi K-kuadrat tabelnya, K-kuadrat hitungnya secara total 2,881. Untuk interpretasi penghitungan K-kuadrat ini dibandingkan dengan K-kuadrat tabel.
Nah, untuk melihat tabelnya kita gunakan DK yang diperoleh dari jumlah kelas interval dikurangi 3. Misalnya kelas intervalnya ada 9, kurang 3 sama dengan 6. Kelas intervalnya hanya 5, dikurangi 3, ya 2. Nah, untuk DK-nya 6 pada taraf substansi 95%, ternyata kekodrat tabel adalah 12,592. Dengan demikian, kekodrat yang dihitung itu lebih kecil dari kekodrat tabel pada taraf signifikansi alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa data tersebut itu berdistribusi normal. Itu penjelasannya. Saudara bisa coba mengerjakan latihan. Ini buku latihan bagaimana proses untuk menghitung kekodrat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.